Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the voiceless. Selamat datang di Komodo Lawyers Club. Terima kasih Pak Aziz, ini luar biasa ini di hari Minggu yang cerah. Siap. Di sela-sela kegiatan kita untuk persiapan, di sela-sela banyaknya tamu yang datang ke Manggarai Barat, kita bisa sempatkan untuk berdiskusi Ya. di kesempatan siang hari ini. Hari ini Komodo Lawyers Club kedatangan tamu istimewa, yakni AKBP Ari Satmoko SH SIK MM. Nah, beliau adalah Kapolres Kabupaten Manggarai Barat yang mungkin baru 1 bulan, Belum, 1 minggu. belum ya, Baru 1 minggu. dan sebelumnya menjabat Kapolres di awal ya. Betul. Nah, hari ini sengaja kita mengundang ke podcast KLC untuk meneropong persiapan atau kesiapan. Ini bahasa kesiapan menjelang ASEAN Summit Mei 2023. Nah, hari ini saya kira kita semua berbangga bahwa kita lihat Pak Kapolres ini tampak semangat gitu, masih muda gitu kan. Oke Bang, sebelum kita lebih lanjut, silakan Abang ceritakan profil sebelum di Manggarai Barat, di mana saja pernah bertugas. Baik, terima kasih Bang Aziz. Ya. Jadi saya izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya seperti tadi disebutkan oleh Bang Aziz, nama saya Ari Satmoko. Saya lahir besar di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi polisi mulai tahun 2004. Oke. Jadi bertugas pertama di Jawa Barat, Polda Oke. Jawa Barat, sekitar 5 tahun sampai 2010. Kemudian setelah itu berpindah ke Polda Banten, ya, dari 2012 sampai 2021. 2021. Ya. Oke. Setelah itu baru bergabung di Polda Nusa Tenggara Timur. Di Polda Nusa Tenggara Timur, penugasan saya 3 bulan di Polda menjadi Korspri, staf pribadinya Pak Kapolda pada waktu itu. Kemudian saya beralih tugas menjadi Kapolres Alor dari bulan Februari 2021 sampai kemarin, seminggu yang lalu Ya, ya. kami di Alor. Ya. Kemudian beralih tugas menjadi Kapolres Manggarai Barat. Nah, tentunya sebagai orang baru, saya juga mohon izin, permisi untuk bisa diterima sebagai keluarga besar Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Begitu Bang Aziz. Ya, saya kira di awal podcast ini kenapa saya sengaja memberikan selendang Manggarai supaya Kapolres ala Manggarai. Oh iya. Manggarai Barat. Jadi saya kira ini budaya kita Pak. Betul. Setiap tamu yang datang termasuk Pak Kapolres, Iya. kita hormati dengan Iya. cara-cara budaya. Iya. Oke, saya belum dapatkan cerita yang lengkap juga. Kalau di sana di Alor itu kan Kapolres. Betul. Juga waktu mutasi pergantian Iya. jabatan itu Iya. juga di sini Kapolres. Itu Kapolres udah berapa kali Pak? 2 kali. Ini yang kedua ya? Ini yang kedua kali. Sebelumnya di Polres Alor 1 Iya, tahun iya, 2 iya. bulan. Oke. Nah, ini masuk menjadi Kapolres Manggarai Barat. Ya tentunya dinamikanya berbeda ya. Iya, iya. Di Alor dengan di Manggarai Barat. Makanya saya juga butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat, dari kawan-kawan media juga, termasuk dari Bang Aziz. Siap, Saya siap. mohon dukungannya, karena kalau tidak didukung ya saya juga tidak bisa apa-apa Bang Aziz. Iya, iya. Iya, dengan segala keterbatasan, entah itu personel, sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Manggarai Barat, disandingkan dengan dinamika kegiatan masyarakat, segala potensi kerawanan gangguan kamtipmas yang mungkin terjadi. Nah, harapannya tidak terjadi ya, harapannya Yeah. semua aman ya, tetapi Yeah. kan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi di wilayah kita. Yeah. Nah, tentunya dukungan-dukungan seperti itu yang sangat kita perlukan, baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, termasuk dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Nah, Komodo Lawyers Club memang mengamati prestise ya yang kita lihat di awal. Ya, saya lihat
penanganan kasus di sana, pendekatan yang dilakukan Pak Ari dari media yang kita pantau itu cukup bagus. Sehingga bagi kami ketika waktu pindah ke Maghreba, saya kira sudah teruji lah. Ya, Sudah teruji. saya melakukan apa yang saya bisa, Ya. tentunya dengan didukung seluruh staf Ya. pendukung yang ada di sana, entah itu para kabak, kasat, kapolsek, ya memang harus dituntut bisa sinergi dengan seluruh elemen di Alor tentunya. Entah itu pemerintah Kabupaten Alor, DPRD Kabupaten Alor, kemudian ya semua elemen masyarakat lah. Kita tentunya sangat berharap kerjasamanya, karena kalau bicara rasio, polis ratio, ada namanya polis ratio. Di sana itu masyarakat 220.000 masyarakat Kabupaten Alor. Polisinya itu hanya 330. Logika saja, ketika satu orang menjaga 10 orang saja dalam satu rumah, kira-kira bisa tercover semua atau tidak? Nah, ini 330 dibandingkan dengan 220.000, bagaimana? Tidak berbeda jauh dengan di sini nih. Betul. Ini sekitar 430 lah, kalau tidak salah 438 atau berapa? Nah, masyarakatnya di sini 268. Sangat tidak mungkin dengan komposisi tangan 2, kaki 2, mata, telinga juga terbatas. Pastinya coverage untuk pengamanan tidak bisa bekerja sendiri. Unsur TNI juga kita perlu semua. Setuju Pak. Nah, dalam kategori ini di Polda NTT, kami orang di luar sistem selalu melihat seluruh Polres yang ada di NTT. Tampaknya memang Polres Manggarai paling sibuk, paling sibuk dengan mobilitas pekerjaan, baik di dalam daerah itu sendiri maupun sibuk dengan tamu-tamu yang datang ke Lombok. Sehingga kita mengamati setiap Kapolres yang pindah atau ditempatkan di Manggarai Barat, menurut kita adalah Kapolres yang berprestasi gitu Pak. Yang masuk ke Manggarai Barat. Saya kepingin tahu dari sisi psikologi gitu ya. Ketika Abang menerima surat pindah ke Lombok, apa yang terjadi? Abang karena di Alor itu dinamikanya tidak terlalu tinggi. Di setiap harinya kegiatan ya 1-2. Itu sudah dibilang sudah padat. Nah, berbeda dengan di Manggarai Barat. Hari Rabu yang lalu, minggu sebelum minggu yang ini, saya serah terima jabatan. Seharusnya ada tradisi perpasan dan penyambutan pejabat lama dan pejabat baru. Tetapi kasusnya di saya, hari Rabu saya serah terima, hari Kamisnya saya tidak bisa kembali ke Alor. Untuk menerima pejabat untuk menerima pejabat yang baru dan melepas saya di Alor. Tetapi saya langsung berangkat, saya langsung berangkat ke sini. Dan itu sudah kita langsung menerima kunjungan dari Pak Kapolda waktu itu, dan ada beberapa pejabat dari Mabes Polri. Tentunya untuk mempersiapkan bagaimana pengamanan yang akan dilaksanakan dalam hajatan yang luar biasa besar ini, Bang Aziz. Luar biasa. Sampai hari ini, sampai hari ini tidak berhenti. Tapi tidak drop kan? Oh tidak, kita tetap semangat. Kita tetap semangat. Tidak ada, itu tantangan itu harus kita jawab. Betul. Saya kira orang besar karena tantangan juga. Betul. Nah, ini semakin seru karena dia sudah menyinggung ASEAN Summit. Jadi sesungguhnya tema Komodo Leospark melalui podcastnya kita mengusung tema ini, segmennya keamanan ya. Segmennya adalah judul kita di kemarin itu kesiapan Polres Manggarai Barat menjelang ASEAN Summit di Labuan Bajo. Nah, kebetulan narasumber kita sudah undang. Nah, ini Bang, menghitung hari. Menghitung hari ASEAN Summit akan digelar di Labuan Bajo. Kita kepingin tahu dan publik kepingin tahu seberapa jauhkah kesiapan
Polres Manggarai Barat menjelang ASEAN Summit ini? Ya, jadi begini. Pengamanan untuk kegiatan KTT ASEAN, kita biasa sebut KTT ASEAN atau ASEAN Summit ya. Ini sudah ke-42. Ya. Yang pertama di Bali tahun 76. Terus keliling di beberapa negara ASEAN. Indonesia, termasuk yang sekarang, ini keempat kalinya. Keempat kalinya. Itu kalau tidak saya catat. Ada datanya? Ada. Pertama 1976 di Bali. Kemudian 2003, 2011, dan sekarang 2023. Ya, ini dilaksanakan di Labuan Bajo. Nah, ini suatu momen yang patut kita syukuri bersama, toh. Sehingga bagaimana kita ditantang untuk bagaimana bisa menjaga jalannya seluruh prosesi acara, mulai dari kedatangan para delegasi, kemudian kegiatan main eventnya, para kepala negara yang hadir itu 11 kepala negara termasuk Timor Leste yang akan bergabung ke dalam organisasi ASEAN, kemudian 1 sekjen ASEAN ditambah 1 presiden EDB, Asian Development Bank, itu akan hadir di Labuan Bajo. Ya. Kenapa bukan di tempat lain? Kan pertanyaannya. Kenapa di Labuan Bajo? Kenapa di Labuan Bajo? Berarti Labuan Bajo ini sudah dianggap sebagai suatu wilayah yang layak terkait ASEAN Summit ini dalam segmen keamanan. Nah, mungkin Pak Kapolres bisa terangkan kepada publik berapa kira-kira jumlah personel Polda NTT dan juga gabungan yang akan mengamankan kota ini. Karena ini seperti apa ya, strata mungkin ya, tingkatan pengamanannya ini adalah VVIP plus. Ya. Kalau presiden kita hadir di sini ya, mungkin pengamanan VVIP. Ini VVIP plus. Kepala negara yang lain hadir di sini. Nah, jadi karena adanya pengamanan VVIP plus tersebut, operasi pengamanan KTT ASEAN ini diambil alih oleh Mabes Polri. Di bawah kendali Mabes Polri. Polda NTT, Polres Manggarai Barat mendukung pelaksanaan operasi pengamanan tersebut. Jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan ini dari Polres Manggarai Barat ini sebanyak 300 personel, 305 ya. Kemudian Polda NTT, ini gabungan nih, Polda NTT dengan Polres-Polres jajaran lain selain Manggarai Barat, sekitar 1.600. Ditambah BKO dari beberapa Polda, Bali, Jawa Timur, dan NTB juga dari Mabes Polri. Total keseluruhan 2.627 personil yang lusa tanggal 2 itu sudah mulai masuk. Ya, besok sudah sebagian datang. Tanggal 2 keseluruhan sudah harus berada di Labuan Bajo. Ya, ditambah dengan tamu kemungkinan 3.000 ya, kurang lebih berarti di tanggal 2 sampai tanggal 14 ini sekitar 5.000 orang berkumpul di Labuan Bajo. Luar biasa kan? Ya. Tapi ini data kan Polri kan ya, Polri jumlah itu. Tapi kan publik juga belum tahu apakah ini jumlah secara kolaborasi, jumlah dengan TNI kah atau Polri? Oh tidak, Polri saja. Oh, artinya jalur koordinasinya sesuai dengan data yang ada gitu. Betul. 2.627 itu hanya Polri saja, dari Mabes Polri, Polda NTT, Polres Jajaran, dan Polres Manggarai Barat. Tapi paling tidak data-data tersebut juga Pak Kapolres tahu kan? Data ini berapa? Oh, untuk TNI mungkin di masing-masing Masing-masing, ya, oh. hanya saja. Jadi ini yang perlu kita luruskan dari- supaya tidak ada pertanyaan ke Pak Kapolres, toh? Ya, Jadi sesuai dengan tanggung jawab ini. betul. Apa namanya, instansi saja Iya. TNI, Pas Pampres, dan Oke. mereka punya punya jalur sendiri. sendiri. Artinya kalau digabungkan itu
di atas 5.000 kali. Lebih Ya. lebih di atas 5.000. Karena ini plus loh. Betul. VIP plus. Iya. Masing-masing negara kan punya rombongan sendiri juga. Ya. Ini Pak Ari ini adalah Kapolres Manggarai Barat. Tidak hanya Kapolres, tapi tanggung jawab sebagai tuan rumah. Ya, tuan rumah dalam konteks Kamtipmas. Ya, Kamtipmas. Nah, kepala negara, 11 kepala negara ini akan hadir datang ke Labuan Bajo untuk sebuah pertemuannya, Ya. audiensi. Nah, ada unsur-unsur yang memang harus diamati supaya tamu-tamu negara ini betul-betul merasa nyaman. Nah, misalkan airnya, Ya. listriknya, gitu. Karena kita tuan rumah, internet Ya. dan lain-lain yang untuk pemenuhan kebutuhan seluruh kepala negara ini, bahkan tamu-tamu VIP lain. Iya. Nah, sejauh ini koordinasi terkait itu Pak Kapolres. Begini Bang Aziz, kita mungkin sudah ratusan kali rapat mungkin ya. Iya. Iya. Entah itu parsial, Iya, masing-masing satker, kemudian tergabung antar instansi, itu sudah sering kali kita rapat dan kita sepakat bahwa ASEAN Summit ini harus berjalan, harus betul-betul siap semua sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk yang tadi disebutkan, air, kemudian listrik, kemudian internet, apalagi tenaga kesehatan, Ya, betul. Medis. terus ya medis, terus apa lagi? Lokasi parkir, Ya, nah itu lalu kan lintas jalan. lalu lintas jalan, nah, Betul. itu kan harus kita persiapkan juga, karena bicara lalu lintas pasti nanti peningkatan jumlah kendaraan yang mobilitas di wilayah Labuan Bajo juga akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Ini setiap lembaga, setiap institusi, mereka sudah memaparkan kesiapan masing-masing. Betul. Entah itu kebutuhan air, dari suplai. Kemarin saya lihat di Spam WMC, Oke. nah itu saya sudah bertanya ke Direktur PDAM, ya, PDAM. Mereka siap. Mereka siap untuk suplai air selama pelaksanaan ASEAN Summit. Kemudian PLN juga kita sudah komunikasi. Ada beberapa titik yang mereka akan tingkatkan, baik itu daya maupun stabilitasnya. Mereka sudah siapkan. Kalau kita lihat kan sudah ada beberapa gardu mobile yang dipotong di beberapa titik, entah itu di venue-venue, kemudian di titik pengamanan, termasuk di kami, karena kami juga membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi untuk mengendalikan jalannya operasi. Betul. Ini kita bangun command center, dan itu kan daya listriknya sangat tinggi tuh, karena ada beberapa peralatan yang didatangkan langsung dari Mabes Polri untuk memonitor dan mengamankan jalannya pelaksanaan KTT. Nah, ini kan sejak awal Presiden kita Pak Jokowi sebetulnya telah menetapkan Golomori sebagai venue gitu. Nah, kemudian ada keputusan terakhir dibatalkan. Lalu fokus ke Kota Labuan Bajo dan di 2 hotel itu. Iya. Hotel Merora sama Ayana. Nah, saya tidak tahu sejauh ini apakah nanti tamu-tamu negara ini karena soal keamanan, Bang, juga mengunjungi Golomori kah? Atau apa ya, Bang? Karena ini Golomori sudah dijual nih ke luar negara. Betul. Apakah ada rute ke sana? Ya, nanti pertimbangannya sama oleh dari Kemenlu ya. Apakah Golomori ini jadi dibatalkan atau mungkin dikembalikan lagi? Ada rencana kegiatan entah itu main event atau side event. Nah, itu nanti dari Kemenlu yang memutuskan. Sampai saat ini informasi yang kami terima, Golomori tidak dijadikan salah satu venue untuk kegiatan KTT ini, entah itu dari kepala negara ataupun delegasi yang lain. Gitu. Sementara belum ada. Artinya sementara memang belum ada apa namanya keputusan, atau keputusan yang baku. Memanfaatkan Golomori sebagai salah satu venue. Itu belum ada. Saya fokus ke 2 venue itu karena ini terkait keamanan masih berlanjut, karena ini
tempat vital Ya, yang mesti secara keamanan ekstra. betul. Iya. Jadi dari sisi tuan rumah, karena tuan rumah adalah salah satu orang yang nanti akan disalahkan itu ketika ada sesuatu di situ. Belum tentu, Pak. Silakan, Pak. Belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Tapi jangan sampai lah. Ya jangan sampai lah. Kita sangat berharap bahwa semua rangkaian ini berjalan dengan aman. Itu sangat kita harapkan. Untuk pengamanan venue ada keterlibatan Polri, Oke. ada keterlibatan TNI juga, dan juga yang paling penting leading sektornya adalah Pas Pampres Oke. untuk pengamanan kepala negara. Betul. Nah, itu nanti terbagi menjadi beberapa ring, ya, ring 1, ring 2, ring 3, kemudian ada juga kawasan-kawasan di sekitar venue. Nah, itu dibagi pelaksana tugasnya. Misalnya, ring 1 itu menjadi ranahnya Pas Pampres untuk pengamanan. Ya, dengan SOP Standar. yang mereka Ya, tentunya. betul. SOP-nya mereka bagaimana, berapa orang yang dilibatkan, kemudian mekanismenya, ya bagaimana, peralatan apa saja yang dipergunakan, termasuk sterilisasinya bagaimana. Nah, itu Pas Pampres yang menentukan. Nah, ring 2 ini dari TNI, yang mungkin ada, kalau memang ada kebutuhan untuk personel Polri, ya nanti itu ditentukan dari pejabat yang berwenang di ring 2 tersebut. Ring 3 kemudian di jalur rute, nah itu mungkin kami. Mungkin kami. Artinya memang sudah ada secara teknis, sudah ada job di Sudah itu pembagiannya sudah ada SOP-nya. Ya. Sudah ada. Oke, masih seputar Kapolres begitu, Rum. Nah, saya kepingin dapat semacam peneguhan, ya, karena ini di publik, ya, Pak Kapolres perlu memberikan semacam himbauan kah atau saran kah, silakan. Karena publik tentu menaruh harapan ke pundak Pak Kapolres terkait keamanan, ketertiban, bahkan kedamaian di kota ini menjelang selesai. Iya. Di sini saya lihat ada 2 kegiatan. Cek. Ya, yang pertama dalam konteks pengamanan Asian Summit. Ya. Yang kedua pelayanan rutin, kegiatan rutin kepolisian. Ini ada 2 kegiatan. Ya, personelnya pun ya sebagian besar dilibatkan ke pengamanan, tetapi ada juga yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara rutinitas. Oke. Nah, gitu kan. Kemudian dari kedua kegiatan tersebut tentunya saya sangat berharap dukungan dari masyarakat, ya, karena kalau kita lihat dari perspektifnya pedagang ini kita sama-sama lihat, perlu kita sadari bahwa ini Labuan Bajo sedang dijual. Betul. Ya, oleh Bapak Presiden, ini Labuan Bajo sedang dijual. Nah, kalau bicara jualan, tentunya bagaimana kita bisa mempromosikan dagangan kita, supaya pembeli itu mau berdatangan, Betul. mau membeli, dan merasa puas. Betul. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita merupakan dagangan yang layak untuk dijual? Caranya mungkin dengan menjaga kerukunan, dengan menjaga keramah tamahan. Ya, bagaimana hospitality kita ketika ada tamu, orang datang ke rumah saja, harus kita layani dengan baik. Jangan sampai mereka datang dan kapok. Datang, kurang ajar tuan rumah, tidak ramah, air minum saja tidak dikasih, Itu dia. sudah begitu omongannya tidak enak didengar, kan itu segala hal harus nah, kita care. Betul. Untuk itu saya berharap sama-sama bagaimana kita bisa Menjaga menunjukkan, menjaga suasana yang nyaman. menunjukkan karakter kita sebagai Apalagi tuan rumah. jujur Pak Kapolres, daerah ini dengan dikenal taat akan budaya. Betul. Jadi kami masyarakat berbudaya, jadi saya terlalu yakin juga bahwa ketika tamu-tamu negara datang, tentu
budaya itu selalu di depannya. Iya. Dan itu memang sering kita lakukan di sini. Jadi jangan ragu Bapak Polres. Iya, amin. G20 lancar, aman, lulus lah. Ya. Saya bilang lulus lah, sukses lah mereka pengamanan. Saya berharap Asian Summit di Labuan Bajo juga kita bisa membusungkan dada ketika acara ini selesai. Iya. Ya kan, para tamu undangan puas dan mungkin di masa-masa yang akan mendatang tidak menutup kemungkinan peningkatan infrastruktur juga semakin baik, kemudian event-event berskala internasional juga makin sering diadakan di Labuan Bajo. Karena begini Bang Aziz, coba Bang Aziz berhitung, membayangkan lah, ketika ada acara seperti ini, ya datang tamu entah itu dari Jakarta, dari negara-negara lain yang hadir di Labuan Bajo, berapa uang yang bisa berputar di Labuan Bajo yang bisa dinikmati oleh masyarakat Labuan Bajo? Coba, kalau nggak ada tamu bagaimana? Iya kan? Dan mereka adalah marketing kan? Iya. Kalau ada tamu luar biasa yang dagang makanan, biasanya pembelinya sedikit, ini jadi habis nih. Penginapan sih sekarang sudah kita kesulitan untuk mencari Bahkan penginapan. ada yang nyari kos. Banyak. Iya. Kami harus untuk mencukupi kebutuhan pasukan. Ini bahkan ada beberapa rumah warga yang kita sewa. Karena tidak cukup nih hotel. Yang biasanya kita cari hotel booking gampang, terutama di weekend pun kita masih gampang. Ternyata sekarang susah sekali. Selama pelaksanaan KTT ASEAN ini susah sekali. Nah, ini bisa kita bayangkan uang-uang dari luar ini ketika ada event berkumpul di Labuan Bajo, dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan ini peluang Luar biasa, peluang yang sangat luar biasa. Kita berharap semoga kedepannya juga ada ya kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga penghidupan masyarakat, ekonomi masyarakat juga terjadi peningkatan yang signifikan. Ya untuk itu, ya saya berharap dukungannya dari seluruh masyarakat. Ya kepentingan-kepentingan lain yang sekiranya bisa ditunda dulu ya sudah, jangan dimunculkan dulu lah ya. Kita fokus dulu. Iya, kita fokus. Demi tuan rumah loh. Betul. Betul. Biar masyarakat juga bisa menikmati. Betul. Coba ditanya para pedagang-pedagang, senang tidak dengan ada event? Pasti tidak ada yang bilang, waduh Pak, ampun Pak, tidak usah kesini lagi. Pasti tidak ada. Semua benar, luar biasa Pak. Dagangan saya laris, dagangan saya habis. Ini kekurangan bahan pasokan nih. Ya, pasti ada asas manfaat lah. Pasti, tidak mungkin tidak ada. Nah ini closing statement Pak Kapolres, supaya kita lengkap informasi ini ke publik. Apakah selama menjelang ASEAN Summit, bahkan sampai pada hari H, apakah Polres tetap membuka misalkan pelayanan atau aduan-aduan masyarakat? Ya, seperti tadi saya bilang, ada dua kegiatan di sini, kegiatan pengamanan dan kegiatan pelayanan rutin. Jadi bisa saya sampaikan bahwa selama pelaksanaan pengamanan pun Polres tetap buka, tidak ditutup. Pelayanan yang 24 jam masih, yang pelayanan pengaduan masih terbuka, kemudian pelayanan SIM juga masih terbuka, dan pelayanan lain juga masih kita laksanakan. Artinya memang sebagai tugas kepolisian itu tetap berjalan. Oke, terima kasih Pak Kapolres Pari. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Kita sama-sama tentunya menjaga ASEAN Summit ini dengan damai. Dan kita juga dari tempat ini Pak Kapolres juga mengajak kita semua untuk ayo kita kerjasama menyambut tamu. Oke. Tentunya tidak lupa berdoa. Berdoa. Semoga, karena ada potensi semoga tidak terjadi lah ya. Tetapi karena cuaca kita juga tidak tahu, bisa prediksikan apa yang terjadi. Terima kasih banyak Pak Kapolres. Terima kasih Pak Aziz. Sukses. Nah ini menjelang ASEAN Summit, KLC Podcast akan mempodcast beberapa tokoh. Hari ini kita mulai dengan Pak Kapolres karena keamanan adalah jualan yang paling tinggi di kota pariwisata ini, apalagi tentang kepala negara. Nah untuk sebuah keseimbangan informasi, kita juga akan hadirkan beberapa tokoh di Labuan Bajo untuk kita jadikan narasumber sini. Sampai dengan Bang C. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang.